Pagi teman-teman HPS semua. Semoga sudah agak lebih segar ya. Kemarin kita habis liburan. Oke. Dan ternyata hari ini bukan hari Minggu, kemarin bukan hari Sabtu. Jadi hari ini kita masih kerja ya. Market masih buka. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, thank you Pak Guntur. And thank you untuk kesetiaan Anda mengikuti acara-acara Henan Putirai, Pak. Semoga berguna ya apa yang sudah kita sampaikan selama ini. Oke, teman-teman konsultasikan portfolio Anda kalau ada yang mau ditanyain. Ini banyak sentimen yang menarik ya, nggak jelek, tapi banyak sentimen yang menarik di market belakangan ini. So rasa-rasanya kita cukup optimis untuk hari ini. Dan apa nih yang mau ditanyain khususnya ketika jadi chat nanti kita bahas hari ini ya. Oke, saya mulai saja. Oke, kita mulai aja ya. Silakan tulis pertanyaan apa yang ada mau ditanyakan hari ini. Kita akan bahas beberapa saham pada khususnya yang memberikan sentimen positif. Oke, ya. Jadi salah satunya kita bahas top down analisis dulu ya. Jadi bagaimana dengan Dow Jones kemarin? Ternyata pas kita libur ini ada penguatan cukup lumayan sebesar 2% untuk indeks Dow Jones dan sebesar 4% untuk Nasdaq. Mudah-mudahan ini jadi modal yang kuat untuk IHSG penguatan hari ini ya. Nah, beberapa saham komoditi juga menguat seperti crude oil. Ini hampir 3%, udah nangkring di 115 aja lagi. CPO juga naik 0,37% dan harganya sudah 7.080 ringgit Malaysia ya. Nikel juga menguat 2,1%, sorry. Ya sebelumnya kan memang 2 hari ini nikel masih relatif negatif sih, turun 1,7. Yang jelek itu yang masih turun coal ya. 3 hari ini coal sudah turun 13% karena kemarin dia turun lagi 3%-an. Dan timah juga masih turun sekitar 2%. Mungkin ada baiknya kita hindarin dulu nih coal, timah, sama antam, kita lihat-lihat situasi dulu ya. Tapi jangan bingung, kenapa? Karena masih banyak sentimen positif lain di saham lain. Contohnya nih, dividen, yang dividennya jumbo-jumbo ya. Ini saya sudah bikin daftar kayaknya yang agak gede. Ini si INTP. INTP mau kasih dividen, barusan ada berita 500 perak per lembar ya. Kemudian yang ada kenaikan performance-nya bagus juga selama kuartal 1 itu adalah Tebik. Membukukan laba bersih naik 56% ya. Kemudian juga nanti kita akan bahas saham-saham yang akan saya bahas hari ini adalah Pegas, Medco, Elsa, Akra ya. Tidak lupa juga mungkin beberapa CPO. Pegas, Medco, Elsa, Akra. Oke. Oh ya, dari kondisi dalam negeri sendiri, kemarin setelah rapat Dewan Gubernur BI itu memutuskan untuk tetap ya kita punya 7-day repo rate itu di angka 3,5%, mereka juga ada rencana pengetatan GWM ya. Jadi kemarin tuh waktu sebelum kita liburan, market memang turun sedikit dan asing ada net sell ya, tapi nggak begitu banyak sih, nggak sampai triliunan, kayaknya cuma 145 M-an gitu. Dan penjualan terbesar memang di saham BRI. Kenapa? Ya itu dia. Karena BI ada rencana pengetatan GWM 6% di bulan Juni dan 8%
9% di bulan September, jadi ditakutkan akan memperketat likuiditas yang bisa disalurkan oleh bank, alias bank itu harus keep more money di dalam mereka sendiri, di dalam bank mereka sendiri, jadi sedikit menghalangi usaha mereka untuk bisa meluncurkan kredit ke masyarakat gitu ya. Kan bank hidupnya dari kredit, dari nyalurin kredit ke masyarakat. Nah, kalau misalkan semakin terbatas itu dia punya potensi penyaluran kredit, ya otomatis dia punya revenue juga jadi semakin tertekan gitu ya. Tapi however BI bilang enggak sih, kita punya ketentuan GWM seperti ini masih cukup lapang untuk bank bisa menyalurkan kreditnya ya. Nah, kemudian juga kita punya outlook itu oke loh sebenarnya ya. Kenapa? Karena di tengah-tengah tren kenaikan suku bunga dari Amerika, dari negara-negara Asia Tenggara, kita punya rupiah itu sebenarnya termasuk yang terkuat ya dibanding negara-negara lain. So dan oke. Nah, kita punya rupiah termasuk yang terkuat dibanding negara lain. Kemudian juga ini saya udah bikin. Nah, posture the Fed ya. Ringgit Malaysia misalkan kalau kita bandingin nih terdepresiasi 5,1% year to date ya. Kalau baht Thailand tuh melemah 3,5%. Yuan apalagi terdepresiasi 5% terhadap dolar AS. Tapi kalau kita cuma sekitar 2,7% year to date pelemahannya ya. Nah, jadi juga dari sisi kinerja neraca dagang, nih saya mau bahas tentang fundamental Indonesia dulu ya. Bagaimana sih kita posisinya sekarang gitu. Kinerja neraca dagang kita tetap solid. Kita ada surplus 16,9 miliar tercatat dari periode Januari sampai April ya. Kemudian ekspor kita juga tumbuh 38% ya. Itu thanks to meredanya kasus Covid di Indonesia apalagi dan juga global pada khususnya. Jadi border mulai dibuka gitu ya. Rilis neraca transaksi berjalan kuartal 1 2022 juga surplus 0,07% terhadap PDB ya. Jadi kita sudah surplus sejak kuartal 3 2021 mengindikasikan keseimbangan eksternal kita berada pada level yang sehat ya. Kemudian pemerintah juga sangat baik hati untuk memberi sinyal akan mempertahankan harga BBM Pertalite, LPG 3 kilo, dan tarif listrik yang di bawah 3.000 VA dalam rangka menjaga daya beli masyarakat ya. Ibu Sri Mulyani kan minta tuh tolong dong disesuaikan harga-harga komoditi kita gitu, penyesuaian harga-harga komoditi. Jadi pada kenaikan belanja APBN. Jadi minta tambahan anggaran gitu dan akhirnya disetujui gitu oleh DPR ya. Jadi ya seperti pernah kita khawatirkan apakah pemerintah akan segera menaikkan BBM, Pertalite, LPG dan listrik, ternyata itu sudah bisa dianulir, sudah bisa dinetralisir ancaman tersebut ya. Dan kita punya GDP pada kuartal 1 2022 kemarin juga cukup terbilang tinggi ya sebesar 5% dan ini terbilang cukup tinggi dibanding negara-negara lainnya gitu ya. Pada kuartal 2 pertumbuhan dinilai tetap kuat, oleh karena itu mereka bisa set cukup confident untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kita akan sekitar 4,5 sampai 5,3%. Nah, jadi di mana kita akan di mana IHSG pada khususnya, di mana IHSG akan bermain. Jadi kalau secara teknikal saya lihat ini hari Jumat. Oke. Probably banyak orang ambil long weekend ya alias cuti hari ini karena ya tanggung hari kejepit. Tapi kita perhatikan aja level resistennya itu memang ada di sekitar 6950 ya. Udah 4 hari ini kita nggak bisa lewat 6950. After that, of course 7000 adalah angka bulat, itu merupakan resisten psikologis ya. Sekitar 7000 sampai 7050 itu ada dua lapis moving average MA 20 dan 50 dan juga sekitarnya Fibonacci retracement 50% sampai 61,8. Nah, jadi retracement yang kalau Fibonacci bilang
retracement yang paling umum itu adalah 50%. Sementara kita sudah sampai memang di sekitar 6930, 6950 ini selama 4 hari belakangan ya. Dan kita agak mogok, agak macet di situ ya. Jadi jangan lengah dulu gitu. Despite kita punya banyak good fundamental reasons, tapi belum diafirmasi oleh posisi yang cukup aman di atas 7.000 ya. Kita masih expect volatilitas yang cukup tinggi. Yang penting jangan sampai IHSG-nya turun lagi dari bawah 6.800. Oke. I think that's my tolerance level. Kalau kita masih bermain di sekitar 6.800, aku rasa kita tidak akan sampai harus drop lagi ke 6650 atau 6.500 gitu ya. So, hopefully kita mainnya di sekitar area aman aja di atas 6.800. Oke. Dan untuk ke atasnya I really expect kita bisa segera ke 7.000, atas 7.000, kalau bisa 7.050. Nah, ini untuk meyakinkan kita bahwa technical rebound kemarin setelah kita sempat drop ke 6.500 itu, ini bukanlah technical rebound semata. Oke. Apakah sudah ada yang bertanya, teman-teman? Kalau belum, kita bahas saham-saham yang menarik yang tadi saya rencanakan, yaitu Pegas, Medco, Elsa, dan Akra ya. Karena crude oilnya lagi asik goyang dompet. Oke, Pegas. Siapa yang punya Pegas di sini? Wow, congratulations. Kemarin harganya sudah sampai di Fibonacci retracement 161,8%. Di sekitar area 1.800. Ya, kemarin tertinggi sih 1795 ya. Ya, aku anggap sih udah kena target retracement 161,8%. Nah, kenaikan 2 hari ini memang cukup curam dan RSI-nya juga sudah berada di area overbought dengan volume yang cukup tinggi. Jadi saran saya terbaik adalah untuk Anda mulai set your trailing stop ya. Kalau masih mau naik lagi kemana targetnya? Well, 2000 pastinya angka bulat menjadi resistance psikologis sebelum ke retracement berikutnya dari Fibonacci ada di angka 2100 ya. Tapi jangan lupa untuk set your trailing stop. Oke. Teman-teman udah tahu belum sih cara set your trailing stop seperti apa? Trailing stop itu kan ketika lagi untung ya, kita let our profit run, tapi jangan sampai let it run away gitu. Nah, ini kuncinya begitu intinya. Jadi bedanya dengan stop loss adalah kalau misalnya stop loss itu ketika kita lagi rugi, sorry. Dan bagaimana caranya mencegah supaya lukanya kita tuh atau kerugian kita tidak semakin membesar. Nah, tapi kalau trailing stop kita lagi untung. Kita mau let our profit run, tapi jangan sampai lengah and then ternyata yang tadinya untung 10% tiba-tiba jadi cuma 5 atau 2 gitu. Karena kita terus berharap tanpa tahu di mana kapan kita harus berhenti. Nah, contohnya gini, kalau mau bikin trailing stop. Selama harga Pegas misalkan ya, selama Pegas masih ditutup di atas selama Pegas belum ditutup di bawah harga low dari previous day, jadi saya masih akan hold itu terus gitu ya. Jadi Pegas kemarin hold closingnya berapa? Pegas closingnya kemarin adalah 1.700. Nah, jadi hari ini saya punya patokan ya. Kalau Pegas tidak ditutup di bawah 1.700, saya masih akan hold dia terus. Nggak tahu sampai kapan ya. Dan kalau ada merah-merah dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia nggak ditutup di bawah low hari kemarin. Nah itu diterapkan setiap hari ya. Jadi kalau besok atau hari ini dia ditutup di harga, dia agak turun sedikit. Let's say di 17.50 gitu. Kan kemarin closing 17.75. Dan dengan harga terendah di sekitar 17.30 let's say gitu. Nah, berarti untuk Senin kita punya patokan adalah low-nya dia kan 17.30 misalkan. Kalau Pegas tidak ditutup di bawah 17.30, saya masih akan hold dia terus gitu karena artinya belum menunjukkan pelemahan yang berarti gitu. Nah, itu adalah contoh trailing stop ya. Oke, Pegas begitu. Kemudian bagaimana dengan Medco? Nah, kita tunggu ya. Sebentar lagi dia harusnya bisa lewat ke atas 580. Ini adalah neckline. Neckline dari sebuah pola yang kurang lebih namanya mungkin double bottom ya. Dan membuka target Medco menuju harga 650. Nah,
itu. Berarti nantikan level average up Anda Medco untuk di atas 580 baru kita hajar banyakan ya. Target 650. Di atas 600 juga bisa tambah banyakan lagi. Elsa, Elsa lagi juga menunggu nih supaya dia lebih mantap di atas MA50 alias di atas kita average up di atas 300 deh. Kemarin soalnya closingnya 296. Ini pas banget dengan MA50 dan 300 tuh angka bulat harusnya jadi resistance psikologis. So kita tunggu sedikit lagi average up di atas 300. I hope itu akan membuka potensi Elsa menuju wait sebentar aku iniin garisnya. Nah, targetnya Elsa kalau lewat 300 ada di angka 325. Antara 325 sampai 330 ya. Nah, kemudian Akra. Akra saat ini berada di area support banget ini ya. Tapi kelihatannya kok agak butuh bantuan untuk lewat MA20. MA20-nya tuh persis di harga tinggi kemarin. MA10 dan 20, sorry. Ada dua lapis moving average di 1030. So, nah itu adalah level average up Anda untuk Akra ya. Kalau bisa lewat 1030 kita baru hajar banyakan. Mudah-mudahan volumenya juga tinggi, maka targetnya akan ada di sekitar 1120 sampai upper channel ini berapa? 1180. Oke. Nah, Akra sudah selesai. Gimana kita akan bahas sedikit saham INTP. Oke. INTP kan tadi udah mau bagi dividen banyak ya. Kemudian PTBA juga yang dividennya gede tuh kayaknya menarik juga kita bahas. Di tengah-tengah lagi lemahnya harga coal ya, PTBA, INTP, oke. INTP ini untuk hari ini mudah-mudahan dia bisa naik ke 10.400. Kalau bisa ditutup di 10.500. Nah, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Kalau dia bisa closing di 10.500, dia akan mematahkan tren turun jangka menengah ini ya. Dan lebih banyak space untuk INTP berusaha dia menuju ke 11.000, 11 sama 11.500. Itu dulu deh buat jangka pendek. Tapi syaratnya kita baru HK kalau sudah bisa di atas 10.500 ya. Sementara kalau dia agak mogok di sekitar situ 10.3, 10.5, nah mungkin pikir-pikir buat kurangi posisi. Tapi kalau bisa tembus, oke, baru kita hajar banyakan ya. PTBA juga yieldnya gede nih, dividennya. Oke, tapi untuk pergerakan harga saham hariannya, probably kita lihat-lihat dulu di sekitar 4.600 sampai 4.650 ya. Dia kuat tembus apa enggak nih? Soalnya harga semakin tinggi, tapi ini kenapa RSI-nya kok nggak ngikutin, alias ada negative divergence ya. Kalau dari pattern sih, targetnya memang sekitar 4.600, 4.650. RSI ada negative divergence. So, kita lihat-lihatlah area sekitar target itu. Masih kuat apa enggak ya. Memang sih dividen tinggi, tapi biasanya teman-teman I hope tidak lupa bahwa pada X date-nya itu, sehari setelah dividen, biasanya harga saham akan jatuh sebesar dividennya tersebut ya. Jadi kalau kemarin kita hitung-hitung yield-nya dividen PTBA adalah bisa 15-17%, ya nanti ketika X date jangan heran juga ketika PTBA-nya itu bisa turun sampai sekian persen ya. Oke. Apalagi ya hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sekali lagi aku ADMR. Oke, sorry dari Stephen Atep. ADMR. Aku sih jarang bergaul sama ADMR. Oke, tapi basically dia baru belum lama IPO ya. Oke. Basically kita harus jaga nih, kamu harus lihat Atep, ADMR punya support di sekitar 2260, 2250 deh. Itu ada MA50-nya ya. Dan tapi ke atasnya dia kehalang persis di 2500. So, kalau kamu mau average up, kamu lakukan di atas 2500, itu kalau dia mantap, jadi kira-kira average AM-nya dekat-dekat closing aja, oke, supaya nggak ditipu pas tengah-tengah hari perdagangan. Dan supportnya
please pay attention ke level 2250. Kalau dia jebol ke situ, apalagi closingnya di bawah, mendingan kamu kurangi posisi. Oke? Ya, thank you teman-teman untuk partisipasinya. Aku sih agak positif hari ini ya, sentimennya agak optimis. Kita punya selainnya data-data fundamental kita juga oke. Kemudian dari tren juga ya memang masih 50-50, tapi sentimen regionalnya lagi kencang juga gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi modal yang solid untuk IHSG menguat hari ini ya. Oke, hope for the best. Thank you untuk perhatiannya. Happy trading. Semoga cuan selalu. Sampai jumpa minggu depan.